Kalau dalam hadis ini 2 helai. Dan ini juga berlaku umum. Sekiranya orang itu tidak mampu untuk memberikan kain kafan 3 helai, maka boleh kain kafan itu 2 helai. Tapi yang terbaik adalah 3 helai. Kalau tidak mampu boleh 2 helai. Kemudian dalam hadis yang lain dikabarkan bahwasanya An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Abdullah bin Ubay lamma tuwfiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah a'tini qamisaka ukaffinhu fihi wa sholli alaihi wastaghfir lahu fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu faqala adzanni usolli alaihi fa'adzanahu falamma arada an yusolli alaihi jazabahu Umar radhiyallahu anhu faqala alaysa Allahu nahaka an tusolli 'alal munafiqin faqala ana baina khiyaratain qala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum fasalla alaihi fanazalat wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, anaknya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Ubay berkata, lalu anaknya berkata, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku baju tuan. Berikan kepadaku baju Anda wahai Rasulullah, kata anak Abdullah bin Ubay. Untuk apa baju itu? Anaknya itu menjelaskan untuk digunakan mengkafani ayahnya. Kemudian Nabi juga diminta oleh anaknya Abdullah bin Ubay ini mensolatkan jenazah bapaknya dan mohonkanlah ampun baginya, kata anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bajunya. Terus Nabi meminta izin untuk mensolati jenazah Abdullah bin Ubay. Ketika Rasulullah ingin mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay, tiba-tiba Umar radhiyallahu anhu melarang. Umar radhiyallahu anhu menarik Nabi. Kemudian Umar berkata, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang Tuhan untuk mensolatkan orang-orang munafik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berada di antara 2 pilihan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Bagi orang munafik itu dimintai ampun ataupun tidak, sekalipun memohonkan ampun untuknya itu sebanyak 70 kali, maka sekali-kali Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ini gembongnya kaum munafik. Orang munafik ini ya kalau kumpul sama orang-orang Islam seperti orang Islam. Keluar dari orang Islam, kembali dia kepada kelompoknya, maka dia pun akan berbohong lagi.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati jenazah Abdullah bin Ubay ini karena kehidupan dia bersama dengan orang-orang Islam. Dalam pandangan orang Islam itu dia orang Islam, dia tidak musuhi Islam. Tapi kalau sudah balik ke kelompoknya, baru dia menampakkan permusuhannya, baru dia menjadi musuh Islam, jadi musuh dalam selimut ini orang munafik. Dia kesehariannya datang ke Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah, datang dia. Apalagi pada siang hari, zuhur, asar, dia datang sholat. Tapi semuanya yang dikerjakan itu adalah berpura-pura. Berperang juga dia ikut berperang, tapi semua yang dilakukannya itu hanya berpura-pura saja. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang seperti itu, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diberitahu bahwa Abdullah bin Ubay ini adalah orang munafik. Dan Umar radhiyallahu anhu tahu bahwa Abdullah bin Ubay orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Jangan kamu mensolati salah seorang di antara orang-orang munafik, dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Hadis ini menjelaskan tentang bolehnya kain kafan itu berupa baju. Jadi Nabi itu memberikan baju kepada anaknya Abdullah bin Ubay untuk dijadikan kain kafan. Jadi orang mengkafani jenazah itu boleh pakai baju, tapi itu tidak begitu baik. Yang seperti itu tidak begitu baik, karena perlakuan ini diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang munafik. Dan Nabi juga mensolati jenazah ini. Dari hadis ini ada sebahagian ulama yang mengatakan bahwa manakala orang itu hidup dalam keadaan Islam, hidupnya bersama-sama dengan orang Islam, KTP-nya Islam, kemudian mati gantung diri umpamanya kan. Kalau orang munafik lah kita tidak tahu siapa di antara kita yang munafik, itu tidak tahu. Tapi jelas saja lah seperti itu. Yang mati gantung diri itu kan mati kafir atau mati minum racun ya. Kan jelas matinya, kekafirannya itu jelas. Apakah dia tidak perlu dimandikan, dikafani, disolatkan atau dikebumikan seperti layaknya orang Islam? Perlu jawabannya. Dan itu pun diperbolehkan. Karena apa? Karena kita yang dituntut untuk menunaikan fardu kifayah. Karena dia hidup dalam keadaan Islam, dia pun bergabung dengan orang-orang Islam. Tidak mungkin orang kafir kita suruh menyelenggarakannya, ataupun dengan cara kafir orang Islam menyelenggarakan dengan cara orang kafir. Ya dengan cara Islam, diselenggarakannya dengan cara Islam. Walaupun dia ini orang kafir dalam pandangan Islam. Jadi dia dimandikan seperti layaknya jenazah Islam, kemudian dikafani, kemudian disolatkan.